Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, materi kali ini tentang kepemimpinan dalam organisasi. Teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang pemimpin, kepemimpinan, maka kita pasti akan sering mendengar dan sering berhadapan, sering bertemu, bahkan kita ada di sekeliling orang-orang atau pemimpin. Dan bahkan di antara kita juga pasti memiliki eh, favorit orang-orang atau seorang pemimpin dunia bahkan seorang pemimpin yang menjadi favorit kita karena memang dari gaya kepemimpinannya bagus gitu ya, terus memiliki karisma, memiliki wibawa, terus sukses dan sebagainya. Nah, maka kita coba lihat sekarang apa sih yang disebut dengan pemimpin itu. Nah, ini ada tiga definisi dari Kartini Kartono yang mengatakan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Lalu dari Haryono mengatakan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara Nawawi mengatakan adalah orang yang memimpin, pemimpin itu. Nah, maka dari ketiga definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang disebut pemimpin itu adalah orang yang memimpin dan memiliki wibawa, kekuasaan, dan bisa menggerakkan orang lain sehingga mencapai tujuan organisasi. Di situ. Jadi seorang pemimpin itu ya memiliki wibawa. Seorang pemimpin itu mampu menggerakkan orang karena pemimpin itu memanage, mengelola sehingga seorang pemimpin ini atau bisa disebut seorang manajer juga ya mereka berhasil mencapai tujuan organisasi bukan dikerjakan oleh sendiri, tapi menggerakkan orang lain. Oke, lanjut ke definisi kepemimpinan. Di sini ada empat definisi. Yang pertama dari Maxwell mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Kalau Stoner mengatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Sementara Kartono mengatakan kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Sementara Rifai mengatakan bahwa kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kalau pemimpin tadi adalah orangnya yang memiliki kemampuan mengarahkan dan memiliki wibawa, sementara kepemimpinan itu adalah proses. Proses ketika dia mengarahkan, ketika dia seorang pemimpin mengelola se, se apa pada saat seorang pemimpin eh, mengelola, mengarahkan anak buahnya sehingga mencapai tujuan organisasi. Itu yang disebut dengan seorang pemimpin. Sehingga bedanya kalau pemimpin itu adalah orangnya, kalau kepemimpinan itu adalah proses ketika dia memimpin dalam sebuah organisasi. Nah, tadi kalau kita kembali bahwa kita juga punya kok seorang pemimpin yang memang kita kagumi. Ya. Nah, kita bisa mencoba melihat bagaimana sih kok mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang keren, yang oke banget, gitu. Seorang pemimpin yang begitu karismatik, seorang pemimpin yang sangat berwibawa, seorang pemimpin yang sukses. Apakah mereka begitu saja menjadi seorang pemimpin, atau melalui pelatihan, atau apa? Nah, di sini ada teori asal-usul terbentuknya seorang pemimpin. Yang pertama, katanya, teori genetik. Teori genetik itu mengatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Artinya bahwa menurut teori genetik ini, seorang pemimpin itu memang dia bisa menjadi seorang pemimpin karena punya bakat sejak dia lahir. Gitu. Jadi punya bakat,
punya warisan keturunan dari orang tuanya atau dari neneknya, kakeknya, dan sebagainya. Yang jelas, dia bisa menjadi seorang pemimpin karena memang punya bakat sejak dia lahir. Yang kedua, ada teori sosial. Kalau teori sosial mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi seorang pemimpin itu melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang teori sosial, kalau melalui latihan, ya banyak sekarang diklat-diklat, pelatihan-pelatihan, proses-proses latihan, bahkan dilakukan oleh seorang individu. Terus kalau pendidikan ya jelas, pendidikannya memang yang formal, yang non formal, gitu. Itu pasti ada, gitu ya. Kalau kesempatan itu bagaimana? Jadi kalau kesempatan itu bahwa seorang pemimpin, dia bisa menjadi seorang pemimpin, bahkan seorang pemimpin yang baik, karena dia memiliki kesempatan yang dia ambil kesempatan itu. Contoh kecil saja, contoh kecil. Kalau kita ada di dalam sebuah organisasi, kita gabung dengan teman-teman kita di organisasi, ya baik organisasi kemahasiswaan atau organisasi yang lain kan gitu. Tidak jarang kan teman-teman kita, anggota yang lain ada yang males gitu ya, yang yang susah untuk diarahkan, yang tidak mau bekerja dan sebagainya kan gitu. Nah, kadang-kadang di situ kita selalu berperan ketika ada teman kita di dalam organisasi yang tidak aktif, tidak baik, pekerjaan tidak selesai, terus kita mengambil alih pekerjaan itu dengan terpaksa atau tidak, kita coba lakukan itu karena sebagai tanggung jawab misalnya. Nah, teman-teman semuanya, itu yang disebut dengan salah satu contoh kesempatan di dalam teori sosial. Karena sebetulnya itu adalah kesempatan kita untuk mengupgrade kemampuan kita atau untuk meningkatkan kapasitas kita sehingga kita terbentuk. Kemampuannya terbentuk, gaya kepemimpinannya terbentuk, walaupun dalam tanda kutip terpaksa. Karena memang tadi ada teman-teman kita yang memang tidak aktif, tidak baik, tidak sesuai dengan harapan organisasi. Yang mau tidak mau, dengan terpaksa atau tidak, kita melakukannya. Itu yang disebut dengan seorang pemimpin dari teori sosial, karena adanya kesempatan. Dan yang ketiga, ini ada teori ekologis. Kalau teori ekologis itu gabungan dari teori genetik dan sosial. Seorang pemimpin itu memang terbentuk mulai dari memang bakatnya dia punya, gitu. Terus pendidikan juga dia tempuh, kan ya. Sehingga teori ekologis dan itu sangat lengkap menjadi seorang pemimpin. Nah, teman-teman semua, di sini ada syarat kepemimpinan. Yang pertama katanya kapasitas. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kapasitas. Kapasitas diri personal, punya kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, public speakingnya bagus gitu. Terus kemampuan menilai orang yang memang objektif. Nah, ini punya kapasitas di situ. Sehingga jangan sampai ketika dia tidak punya kapasitas dipaksakan menjadi seorang pemimpin yang pada akhirnya nanti bukan hanya sebatas tidak berhasil di dalam memimpinnya, tapi akan menjadi olok-olokan yang lain. Yang kedua, prestasi atau achievement. Jadi dia harus punya prestasi. Prestasi apapun dalam bidang apapun, tidak berdasarkan prestasi tertentu. Apapun dia punya prestasi dalam bidang apapun, apalagi sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, punya hasrat untuk unggul. Jadi, dia punya hasrat, punya keinginan untuk lebih dari yang lain. Itu salah satu seorang ciri dari seorang pemimpin. Dia ingin menjadi sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Karena kan kadang-kadang tidak sedikit di antara kita yang males, yang apa adanya, terus melakukan kegiatan sebatas gugur kewajiban saja, kan gitu. Tanggung jawabnya tidak ada. Yang keempat, partisipasi. Jadi seorang pemimpin memang harus mampu berpartisipasi dengan baik dengan yang lain, bukan hanya sebatas tunjuk tangan, tunjuk jari, memerintah dan sebagainya.
dan status. Jadi statusnya bagaimana? Baik itu dari sisi ekonomi, populer, tenar, dan sebagainya. Oke, dilanjutkan. eh Ini ada syarat kepemimpinan menurut yang lain. Intinya bahwa sama lah. Intinya bahwa si seorang pemimpin itu dia punya kemandirian gitu ya. Terus bahkan di sini ada tambahannya memiliki rasa humor gitu. Nah, eh, karena tidak seorang pemimpin itu tegas itu bukan berarti tidak punya rasa humor. Seorang pemimpin ada sewaktu-waktu harus mengeluarkan kemampuannya eh, dalam hal ya untuk mencoba mencairkan situasi, suasana ketika tegang dan sebagainya ya harus ada rasa humor juga kan gitu. Nah, ada komunikatif, terus berpengetahuan luas, memiliki motivasi tinggi, punya imajinasi tinggi, daya kombinasi dan daya inovasi. Jadi memang dia punya imajinasi yang tinggi. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia ingin melakukan sesuatu yang sangat besar, yang memang imajinasinya terkadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Karena tadi dia inovatif. Oke. Terus di sini ada ciri-ciri pemimpin yang baik. Ini ada menurut Maxwell. Satu, mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Jadi karena di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah lingkungan gitu ya, ya punya culture tersendiri, punya budaya sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya si pemimpin ini bisa menciptakan lingkungan yang tepat, yang nyaman, sesuai dengan karakteristik orang-orang yang ada di dalam atau karakteristik organisasi, sehingga yang lain merasa nyaman di lingkungan itu, bisa bekerja dengan maksimal. Yang kedua, mengetahui kebutuhan dasar bawahannya, gitu. Nah, ini kebutuhan dasar bawahannya memang eh, benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai pemimpin itu hanya sebatas fokus kepada tujuan organisasi, sementara pelakunya, anggota organisasinya, atau pegawai di dalam sebuah perusahaan tidak pernah dipikirkan. Nah, sehingga kita harus benar-benar paham kondisinya, bahkan kadang-kadang kan tidak jarang dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi pemimpin bisa melihat misalnya kenapa ya si A kok tiba-tiba kinerjanya jadi tidak bagus. Nah, seorang pemimpin yang baik maka dia harus benar-benar tahu ini kenapa si A ini menjadi seperti ini, harus cari tahu dengan berbagai sumber. Bisa saja ternyata si A ini tidak rajin seperti biasanya, tidak bagus kinerjanya seperti biasanya, karena memang ada masalah misalnya di dalam keluarganya. Atau memang karena orang tuanya sedang sakit dan sebagainya. Nah, ini yang harus benar-benar dipahami oleh seorang pemimpin. Yang tiga, mampu mengendalikan keuangan personalia dan perencanaan. Yang keempat, mampu menghindari tujuh dosa yang mematikan. Nah, ini yang apa yang harus diperhatikan. Jadi pemimpin itu harus menghindari berusaha untuk disukai bukan dihormati. Jadi kadang-kadang kan suka ada pemimpin yang penting dia disukai, pengennya disukai oleh semua orang. Harusnya bukan disukai tapi dihormati. Karena ketika disukai terus tidak dihormati ini yang sangat bahaya. Yang kedua, tidak minta nasihat dan panduan kepada orang lain. Intinya bahwa bukan dia seorang pemimpin tidak butuh orang lain, bukan. Tapi untuk menjaga kewibawaan tadi, gitu kan, jangan cengeng ketika menjadi seorang pemimpin. Gitu. Yang ketiga, mengesampingkan bakat pribadi dengan menekan peraturan bukan keahlian. Keempat, tidak menjaga untuk dikritik tetap konstruktif, tidak menjaga untuk dikritik. Yang kelima, tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain, memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Nah, ini yang F ini memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Karena memang tidak harus dilakukan seperti itu. Setiap orang itu berbeda, punya karakter berbeda, punya bakat yang berbeda, punya mental yang berbeda, punya kebiasaan juga berbeda. Walaupun dia di dalam sebuah organisasi yang sama, maka perlakuannya pun tidak boleh sama, harus berbeda. Selanjutnya,
tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi. Jadi tidak harus semuanya diberikan informasi, gitu ya. Oke, ini ada tugas seorang pemimpin, dari tahap memulai sampai ke menyimpulkan. Di sini pemimpin benar-benar harus melakukan ini, memulai, mengatur orang lain, memberitahu, memberikan informasi seluas-luasnya kepada anak buah, mendukung, support kepada anak buah dalam melakukan pekerjaan, menilai atau mengevaluasi pekerjaannya bagus atau tidak. Agar, periode berikutnya jauh lebih bagus pekerjaannya, kinerjanya meningkat, gitu kan, dan menyimpulkan setiap pekerjaan yang sudah dilakukan, sehingga nanti akan menjadi sebuah catatan peningkatan kapasitas atau peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Fungsi pemimpin berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah. Jadi memang dia harus memang bisa memecahkan masalah. Ada masalah di dalam organisasi, maka dia harus mampu memecahkan masalahnya. Bukan sebaliknya. Ketika ada masalah, pemimpin langsung curhat kepada anak buahnya. Kita ada masalah ini tidak selesai, ini harus bagaimana. Nah, kalau begitu, seorang pemimpin yang curhat, banyak ngobrol dengan apa banyak keluh kesah kepada anak buahnya. Lantas ketika anak buah punya masalah, anak buah berkeluh kesah kepada siapa? Karena serumit apapun seorang pemimpin tidak boleh berkeluh kesah kepada anak buahnya. Yang kedua, memelihara kelompok atau sosial, yaitu tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa individu merasa dihargai oleh kelompok. Jadi, ketika ada perselisihan yang terjadi di dalam kelompok, di dalam organisasi, tidak memihak, tapi bagaimana caranya menyelesaikannya dengan cara yang baik. Dan merasa bahwa si anak buahnya memang dihargai semuanya, kan. Nah, dan teman-teman semuanya, ini di akhir ini ada ya gaya kepemimpinan, ada pemimpin otokrasi, gitu. Lantas ada kepemimpinan birokrasi, ada kepemimpinan partisipatif, dan ada gaya kepemimpinan delegatif. Nah, ini semuanya gaya kepemimpinan yang memang sering ditunjukkan oleh setiap orang. Setiap orang tuh pasti punya gaya tersendiri. Kadang-kadang juga, seorang pemimpin itu ya menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan organisasi itu. Bahkan, ada gaya kepemimpinan yang transaksional, transformasional, gitu. Terus kepemimpinan melayani. Nah, sekarang itu yang paling disukai adalah bagaimana kepemimpinan yang melayani kepada anak buah. Karena memang paradigma hari ini masuk ke dalam postmodern bahwa kepemimpinan itu atau seorang pemimpin itu ya harus memberikan pelayanan kepada anak buahnya, gitu. Bukan berbicara tentang pemimpin dapat apa, atau bukan berbicara tentang pemimpin duluan, bukan. Tapi ketika berbicara tentang hal seperti itu, maka pemimpin harus mendahulukan anak buahnya. Pemimpin harus memenuhi semua kebutuhan anak buahnya, baru berbicara tentang pemimpin. Maka di sini ada, bila ingin menjadi seorang pemimpin, kenali 6 hal ini. Kenali dirimu sendiri, kenali situasi yang akan dihadapi, pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut, penuhi kebutuhan tugas, penuhi kebutuhan kelompok, dan penuhi kebutuhan individu. Jadi, kelompok dulu, anak buah dulu, kepentingan organisasi dulu, baru kepentingan seorang pemimpin itu sendiri. Baik, teman-teman semuanya, barangkali untuk materi berkaitan dengan kepemimpinan dalam organisasi cukup sekian, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga dapat menambah referensinya dari referensi yang lain, sehingga kita akan jauh memahami berkaitan dengan kepemimpinan dalam organisasi. Dan ini akan menjadi sebuah catatan juga bagi kita suatu saat menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik. Terima kasih untuk hari ini, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.